pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang gaya. Nah, sebelum masuk ke materi pengaruh gaya, kita harus tahu terlebih dahulu apa pengertian dari gaya. Gaya dalam IPA itu disebut dengan suatu dorongan atau tarikan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan animasi yang ada di bawah ini. Ada seseorang yang mendorong troli, sehingga troli ini yang awalnya diam menjadi bergerak ke arah kanan. Bisa dipahami ya? Nah, ini merupakan contoh pengaruh gaya yang pertama, yaitu benda yang awalnya diam dia akan menjadi bergerak karena adanya gaya. Kemudian pengaruh yang kedua, kita perhatikan kembali animasi di bawah. Ketika troli diberi dorongan ke kanan, kemudian dari arah kanan di sini ada mobil bergerak ke arah kiri, mengakibatkan troli yang awalnya bergerak ke kanan jadi berubah arah ke kiri. Nah, akibat adanya dorongan dari mobil atau gaya dari mobil. Sehingga untuk pengaruh yang kedua, di sini gaya dapat mengubah arah gerak benda. Kemudian pengaruh yang terakhir, di sini ada mengubah bentuk benda. Contohnya, misalkan kita punya plastisin. Plastisin kita tekan kuat-kuat. Pertanyaannya, apakah plastisinnya ini akan tetap berbentuk seperti ini? Tentu tidak. Setelah kita berikan gaya tekan ke arah bawah, tentu plastisinnya akan memipih. Ini adalah contoh pengaruh gaya yang ketiga. Jadi gaya ini dapat mengubah bentuk benda. Selanjutnya, gaya ini erat kaitannya dengan hukum Newton. Nah, hukum Newton ini ada 3. Kita pelajari terlebih dahulu untuk hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu berbunyi jika resultan gaya atau total gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak, namun dengan cara memiliki kecepatan yang tetap. Jadi untuk hukum Newton yang pertama, apabila kita tuliskan secara matematis, jika di sini ada benda, kemudian dia diberi gaya dorong ke kanan sebesar F. Selain itu, dia juga diberi gaya dorong ke kiri sebesar F juga, sama besar. Maka total gaya atau resultan gaya, ini adalah simbol untuk resultan atau total, adalah karena ini arahnya berlawanan, tandanya juga berlawanan. Misalkan di sini F1, di sini F2. F1 arahnya ke kanan, kita beri tanda plus. Kemudian F2 arahnya ke kiri, kita beri tanda minus. Berarti F1 dikurangi F2. Ingat tadi di sini F1 besarnya sama dengan F2, sama dengan F. Sehingga ini F dikurangi F. F dikurangi F. Sesuatu yang nilainya sama kalau dikurangi berarti menghasilkan nilai sama dengan 0.
pada benda yang diam. Jadi ketika benda diam dikenakan gaya yang resultannya atau totalnya itu bernilai 0, pasti bendanya akan tetap diam. Sedangkan benda yang bergerak ketika diberikan gaya yang nilai totalnya itu sama dengan 0, dia juga akan tetap bergerak. Tapi syaratnya kecepatannya harus kecepatan tetap. Di sini berarti dia melakukan gerak lurus beraturan. Untuk hukum Newton selanjutnya, hukum 2 Newton menyatakan bahwa jika benda dengan massa m diberi gaya sebesar f, maka benda akan bergerak. Dia bergerak, tapi dengan percepatan a. Ingat, di sini diberi gaya sebesar f. Ketika diberi dengan gaya dengan besar f, maka total gaya atau resultan gayanya sudah pasti tidak sama dengan 0. Contohnya bisa kalian perhatikan pada animasi berikut. Ada sebuah balok diberikan gaya dorong ke kanan. Sehingga bendanya bergerak ke arah kanan dengan percepatan a. Di sini baloknya memiliki nilai massa sebesar m. Nah, hubungannya di sini f gaya yang diberikan itu sama dengan massa benda dikalikan dengan percepatan yang dihasilkan oleh gaya ini. Jadi F sama dengan M dikali A. F di sini tadi adalah gaya. Nah, anak-anak, gaya di sini memiliki simbol N. Atau bisa kalian baca dengan U. Itu adalah gaya. Sedangkan M di sini tadi adalah apa? Massa. Massa ini satuannya adalah kilogram. Sedangkan A di sini pada materi sebelumnya sudah kita bahas ya, jelas A ini adalah nilai percepatan. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Baik anak-anak, untuk hukum Newton yang terakhir ada hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini menyatakan bahwa jika benda pertama memberikan gaya terhadap benda kedua sebesar F, maka benda yang kedua akan memberikan gaya terhadap benda yang pertama, di mana besarnya gaya itu sama, tapi arahnya berlawanan. Supaya lebih memahami, kalian bisa perhatikan animasi di bawah ini. Jadi di sini ada anak sedang berenang ya. Ketika anak ini berenang, tangannya itu mengarah ke belakang, betul? Jadi di sini benda pertamanya adalah anak memberikan gaya dorong ke belakang. Kemudian di sini ada air sebagai media renang anak itu ya. Nah, air di sini berlaku sebagai benda yang kedua. Ketika
air diberikan gaya oleh anak ke belakang, karena ada prinsip hukum Newton, air membalas. Air akan memberikan gaya juga kepada anak itu. Besarnya sama, tapi arahnya apakah ke belakang? Tidak, karena dari hukum Newton, benda kedua memberikan gaya yang besarnya sama, namun berlawanan arah, sehingga arahnya ke depan. Nah, karena air ini memberikan gaya yang arahnya ke depan, maka kalau kita lihat orang berenang pasti pergerakannya